Ya, Kakak Guru, Shalom. Kami akan sharekan di sini yang menjadi bahan untuk kebaktian Minggu tanggal 8 September 2024. Kalau kita perhatikan di buku bimbingan kita ya, bahan Alkitab kita itu di tanggal 8 September ini nanti diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Lalu bacaan remaja itu ada kitab Titus 2 ayat 6 sampai 7. Lalu yang menjadi tema di kelas balita dan anak kecil, teladan. Lalu di kelas anak tanggung dan remaja itu menjadi teladan, ya. Lalu ada tujuan yang kami rangkum di sini jadi 3 bagian. Yang pertama adalah supaya anak dapat menyebutkan bentuk perbuatan menjadi teladan sesuai teks kita, bacaan Alkitab kita, dan juga nanti untuk di remaja. Lalu supaya anak dapat menceritakan perbuatan tentang teladan yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, supaya anak dapat menyatakan tekad untuk menjadi teladan, baik itu melalui nyanyian, tekad, video, status di media sosial, dan lain-lainnya. Nah, ayat hafalan itu dari Amsal 16 ayat 3, lalu metode cerita. Lagu tema itu ada beberapa di sini. Pertama itu jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Lalu hati-hati gunakan tanganmu, I love you Jesus, dan masa muda sungguh senang. Ya, sekarang kita masuk di pembacaan Alkitab, 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu bahan Alkitab kita, 1 Timotius 4 ayat 12. Sekarang untuk bacaan remaja, ada kitab Titus 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, sekarang kita masuk di penjelasan kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi hanya satu ayat saja ya tentang Timotius. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini Kakak Guru? Pertama adalah Timotius ya adalah seorang pemimpin bagi jemaat Efesus pada saat itu ketika surat ini diberikan Rasul Paulus kepadanya. Dan sudah kita ketahui sama-sama bahwa Ibu Timotius adalah seorang Yahudi yang sudah Kristen, percaya kepada Kristus, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani yang diyakini belum percaya kepada Kristus sebenarnya. Nah, dari sejak kecil, Timotius ini telah menerima pengajaran firman Tuhan, baik dari ibunya dan neneknya ya, dan telah memberi diri dalam pelayanan dalam usia yang sangat dini sebenarnya. Itu diperkirakan ketika dia umur belasan sudah mengikut Paulus ya, untuk memberitakan Injil dari satu daerah ke daerah lain, dan memang dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Dan ketika dia memimpin jemaat Efesus itu usianya diperkirakan sekitar 30 tahunan atau di bawah 40 tahun. Dan bagi orang Yahudi khususnya, ini masih usia yang belia gitu ya, masih bau kencur gitu. Tapi dia sudah dipercayakan sebagai pemimpin jemaat pada saat itu. Maka sebagai seorang pengajar, seperti kami bilang tadi, tradisi di orang Yahudi, Timotius ini sering dianggap masih terlalu muda, belum dewasa, dan kurang dalam pengalaman juga pengetahuan. Ini yang dianggap orang, kan gitu ya, kebanyakan orang pada saat itu. Tetapi Paulus sendiri yakin Timotius dapat melayani dengan baik karena Paulus sendiri melihat bagaimana integritas Timotius saat mereka bersama-sama memberitakan Injil, mulai dari usia yang belia yang seperti kami sampaikan tadi. Bahkan Paulus sangat percaya bahwa Timotius itu dapat memimpin jemaat. Nah, untuk itu, memang diyakini oleh Paulus sendiri bahwa ini tidak akan mudah gitu ya. Tidak akan mudah bagi seorang Timotius untuk memimpin jemaat pada saat itu, apalagi di tengah-tengah kondisi jemaat mula-mula. Ya, seperti yang sering kita ketahui, banyak sekali tantangan yang diterima oleh jemaat mula-mula, baik dari dalam maupun dari luar, kan gitu dia. Sehingga surat ini dikirimkan Paulus kepada Timotius pada saat itu, khusus ya kepada Timotius untuk ya menetapkan hati Timotius, sekaligus ini juga menjadi nasihat ya yang kita yakini
zaman sekarang, tidak hanya bagi Timotius, tapi juga bagi kita semua. Nah, apa yang disampaikan Paulus pada saat itu secara pribadi kepada Timotius, yaitu agar Timotius tidak dipandang rendah oleh orang lain, maka Timotius harus menjadi teladan. Ya, itu kata kuncinya, menjadi teladan, dan dalam hal-hal apa saja itu dengan jelas, detail, Paulus mengatakan kepada Timotius pada saat itu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, sekarang kita mau lihat tentang teks ini ya, ayat ini tentang menjadi teladan, dan nanti dalam hal-hal apa saja 5 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius pada saat itu. Menjadi teladan sudah pasti kita sama-sama tahu ya, kakak guru semuanya, bahwa artinya ada sikap dan perilaku yang patut ditiru dan dicontoh karena memberi dampak dan pengaruh yang baik. Nah, tadi pertama Paulus mengatakan menjadi teladan kepada dalam perkataan, yang artinya berarti dalam bertutur kata, mengucapkan hal-hal yang benar lah, kan gitulah, yang baik lah. Segala hal yang dikatakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau tarik garis lurus dengan tema minggu lalu, tidak hoax gitu ya, tidak berkata dusta, tapi kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan menjadi pembohong, pendusta, penyebar fitnah, pemarah, atau berdosa dalam kata-kata, dan sebagainya. Nah, sekarang jadi teladan dalam tingkah laku. Ini pasti jawabannya adalah tentang cara atau sikap hidup, yang mana harus memberi dampak baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, selanjutnya adalah menjadi teladan dalam kasih, yang mana ini adalah ciri khas identitas orang Kristen, kan gitu ya. Keteladanan dalam hal kasih harus dapat senantiasa ditampilkan. Dan dalam hal ini berarti kita larayo-ayo gitu ya, tidak memilih-milih orang, adil. Dan kita ketika melihat orang sedang sedih, atau dalam kesusahan, penderitaan, duka cita, orang Kristen itu harus selalu menampilkan kasih, menunjukkan kasih dengan salah satu caranya adalah memotivasi atau menghibur dan sebagainya. Nah, sekarang tentang menjadi teladan dalam kesetiaan. Berarti ini menyangkut tentang iman percaya, yang mana ketika kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita harus setia. Jangan mudah berpaling kepada pengajaran lain atau Allah lain. Nah, dan tambahannya, ketika kita berkomitmen untuk melayani, khususnya seperti kakak-kakak guru ya, beberapa tahun yang lalu dalam pelantikan berkomitmen berjanji tidak hanya kepada pendeta yang melantik, tidak hanya kepada jemaat yang menyaksikan pada saat itu, tapi yang paling utama kepada Tuhan, bahwa dalam segala situasi yang bagaimanapun, kamu akan setia dalam pelayanan. Maka harapan kamu selalu menjadi teladan dalam hal ini, kan gitu ya. Dan sekarang tambahannya adalah kesucian, yang artinya adalah bagaimana kita selalu menjaga diri kita, hidup kudus, yang menjauhkan dosa, tidak mengikutkan dosa dengan tetap melakukan firman Tuhan ya, tidak melawan firman Tuhan. Itu tentang penjelasan tambahan soal 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Nah, sekarang apa aplikasinya kepada kita semuanya, kepada kakak guru khususnya? Pertama adalah bahwa teladan itu artinya contoh ya, bisa dicontoh. Maka harapan sebagai anak Tuhan, sebagai guru-guru KKR, kita harus hidup seperti Timotius. Atau bahasa kerennya sering kita dengar, jadilah Timotius, Timotius zaman now, kan gitu ya. Kita semua, baik saya, baik kakak guru, baik adik-adik kita, jadilah Timotius zaman sekarang. Yang kalaupun masih muda, dia sudah belajar untuk menjadi teladan dalam hal apapun dalam kehidupannya. Ya, itu Timotius. Dan ini memang tidak mudah ya kakak guru semua, tetapi dengan menjadi teladan, ternyata kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada siapapun dan kapanpun. Ya, jadi dalam kemudahan kita, orang tidak akan menganggap remeh kita atau meragukan apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan, ketika memang kita tidak hanya soal lip service gitu ya, tidak hanya di mulut, tapi terlihat dalam, seperti kami sampaikan tadi, penjelasan oleh Rasul Paulus, baik dalam perkataan, tingkah laku, kesucian, kesetiaan, kan gitu ya, kita harus tetap jadi teladan. Dan kalau begitu pasti orang akan ya percaya dengan apa yang kita sampaikan, kan gitu. Jadi jangan menunggu nanti atau saat sudah besar atau sudah menua apalagi ya, karena umur tidak ada yang tahu, maka sedari sekarang kita harus belajar menjadi teladan. Oleh karena itu ya,
kakak guru dalam menjadi teladan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling awal yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri. Ya, apapun itu mulai dari diri sendiri. Maka mari kita menjaga perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ya, perilaku kita. Dan ini bukan hanya menyangkut di gereja, tapi juga dimanapun kita berada, ya, baik di rumah, di sekolah, tempat kita berinteraksi dengan banyak orang, bahkan di pasar sekalipun, apalagi tempat kita bekerja, ya, kakak-kakak guru bekerja, di mana saja, mulailah ya untuk menjadi teladan. Lakukan firman Tuhan setiap hari, itulah yang menjadi teladan paling sejati ya, paling esensi dalam kehidupan kita dengan kita menjalankan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bisa menjadi teladan baik dalam iman ataupun dalam tingkah laku yang kita miliki sehingga ketika setiap orang melihat kita, orang-orang akan memuji Tuhan kita. Nah, sekarang kita masuk ke pengajaran, ke kelas-kelas ya. Karena tema tadi sama di kelas balita dan kecil, tema teladan, maka kami sampaikan di sini apa yang bisa kami tambahi selain dari yang sudah ditawarkan di buku pedoman guru KKR. Pertama adalah kakak guru bisa membuat icebreaker ya, buat adik-adik kita, yaitu dengan cara membuat lingkaran lalu bernyanyi kupikir-pikir satu dua tiga gitu ya. Pasti kakak guru udah lebih fasih lah lagu ini. Boleh aja adik-adik kita beberapa menit sambil bergantian menunjuk anak-anak untuk berada di tengah lingkaran dan setiap kita meniru gerakannya kan gitu ya. Nah setelah itu ya kita menjelaskan bahwa menjadi orang yang ditiru ya, kita jelaskan apa tadi maksud dari icebreaker kita, bahwa yang di tengah tadi itulah dia yang menjadi teladan, kan gitu ya, yang ditiru. Baik sikap, gerakannya, apapun yang dilakukannya, itu semua orang bisa melihat dan semua orang bisa mengikutinya. Nah, jadi harapan kan gitu ya, seperti itulah posisi kita semua anak-anak Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perkatakan, itu bisa dilihat dan dicontoh orang, maka dari itu jadilah teladan yang baik dalam segala hal, kan gitu ya. Dalam artian ke anak-anak ini kita jelaskan di kelas balita dan anak kecil bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat orang, kan gitu ya. Orang tahu dan nanti orang bisa tiru dan contoh. Maka karena itu ngapain pun kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus berkata dengan baik, bersikap dengan baik, saat ibadah harus tenang, kan gitu ya. Saat berbicara dengan teman harus kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang baik. Karena coba bayangkan, seperti kita nyanyi tadi bersama, kalau teman kita membuat gerakan yang tidak bagus, ya kan, atau mencontohkan hal yang tidak benar, yang jelek, otomatis itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi kita kan gitu. Dan kita juga pasti tidak senang kan begitu. Demikian sebaliknya kalau kita dalam berbuat dalam sehari-hari, berkata tidak baik dalam sehari-hari, itu juga bisa melukai orang lain dan tidak menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Maka dari itu penting sekali kita harus menjadi teladan, menjadi contoh kan gitu ya, menjadi model bagi orang lain dalam bersikap, dalam berkata-kata, melalui pikiran kita. Semua ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kan gitu ya. Kamu sambungkan nanti dengan teks Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 12 seperti Timotius yang masih begitu muda tapi dia sudah menjadi teladan bahkan sudah berani melayani di depan kan gitu ya. Bisa jadi kasih contoh nanti misalnya Timotius ini sudah mau bawa doa kan gitu ya di depan, sudah mau bawa nyanyian. Dan dia kalau ada melihat teman yang berbuat salah atau ribut di kelas, dia sudah mau menegur, kan gitu ya. Timotius seperti itu dalam pelayanannya. Dia jadi teladan, jadi contoh yang baik kapanpun dan dimanapun. Maka harapan adik-adik juga demikian, kan gitu ya. Nanti boleh diteruskan penjelasannya ya, kakak guru. Nah, seperti itulah kita belajar dari Timotius, supaya apa? Ya, kalau kita bisa hidup menjadi teladan, kita nggak dianggap rendah, kita nggak dianggap gampangan sama orang lain. Tapi akhirnya orang juga akhirnya senang dengan kita. Kenapa? Karena orang tahu yang kita lakukan, yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Bahkan akhirnya banyak orang yang mau mendengar kata-kata kita, mau meniru sikap kita dan perbuatan kita. Dan yang paling utama adalah bagaimana dari kita orang memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu dia untuk penjelasan. Setelah itu kita ajak adik-adik untuk bisa memberi teladan
ya di zaman sekarang ini kita adalah Timotius zaman now seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, terakhir nanti ajak lagi adik-adik untuk memberi membuat contoh ya, apa-apa saja yang bisa mereka contohkan ketika mereka dikatakan sebagai teladan dalam kehidupan ini. Dan setelah itu nanti tutup dengan bernyanyi bersama-sama, hati-hati gunakan tanganmu. Ya, dari lagu ini pun nanti bisa kami jelaskan bahwa beginilah seharusnya anak Tuhan menjadi teladan, hati-hati dalam menggunakan semua apa yang ada dalam dirinya, termasuk organ-organ tubuhnya, termasuk mulutnya, kan gitu ya. Harus sering-sering dijelaskan ya, karena ada tantangan kalau dia anak wanita dan anak kecil ini kan cucu-cucu gitu suaranya ya. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan mulutnya. Itu untuk kelas balita dan anak kecil kakak guru. Sekarang di kelas tanggungan remaja, tema menjadi teladan dan nanti ada bacaan remaja Titus 2 6 sampai 7. Ini sama ya. Ini sama kami rasa di penjelasan awal yang tadi kami sampaikan, jadi nggak perlu lagi kami ulangi. Nah, sekarang tambahannya untuk kelas tanggung dan remaja, ini ditambahkan bahwa dalam bahasa Yunani, teladan itu artinya tupos. Itu bahasa aslinya. Yang artinya gambar, pola, contoh model atau patokan. Itu arti dasar teladan. Sehingga dari situ bisa kita tarik kesimpulan, berarti menjadi teladan, berarti hidup kita harus layak ditiru. Kita jadi pola, kan gitu ya. Pola itu kan berarti kan kalau kita menggambar atau membuat baju ada polanya, ada contoh model. Ya, baik dalam sikap, perkataan, perbuatan, pikiran, dan bagian hidup lainnya. Seperti yang disampaikan dari teks kita, kan gitu ya. Bahwa eh, anak-anak Tuhan, teladan di sini harus dibedakan ya. Harus dibedakan, bukan idola gitu ya. Kalau idola itu kan yang dipuja-puja, yang dielu-elukan kan gitu ya. Seperti yang mungkin saat ini yang idolakan oleh anak-anak tanggungan remaja kita, itu bukan teladan gitu ya. Itu beda. Kalau idola dengan teladan itu beda. Kalau idola karena kita ngefans, kita senang, walaupun kadang-kadang memang akhirnya kita meneladani idola kita kan gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud dengan teladan adalah bagaimana kita menjalankan firman Tuhan. Orang lain juga dapat mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Tuhan Yesus sebagai juru selamat dari kehidupan kita, dari apa yang kita lakukan. Kan gitu dia. Itu yang dimaksud dengan teladan, menjadi teladan. Nah, bagaimana cara menjadi teladan sesuai seperti yang dijelaskan di teks kita, yaitu contoh tentang Timotius. Ya, siapa yang tidak kenal Timotius, nanti kami boleh jelaskan ya kakak guru ya. Bagaimana dia itu senantiasa menghidupi firman Tuhan setiap hari. Itu Timotius. Dari kecil itu yang dilakukannya, itu yang diajarkan orang tuanya, dia nurut, manut gitu ya. Gimana dengan anak-anak tanggungan remaja sekarang? Ketika orang tuanya suruh baca firman Tuhan, baca Alkitab, ketika kakak gurunya bilang baca Alkitab, baca firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak-anak tanggungan remaja saat ini? Apakah betul baca Alkitab, baca firman Tuhan, atau yang lain dikerjakan? Lalu kalau Timotius itu dia rajin berdoa, dia tahu dia punya kelemahan, dia tahu banyak tantangan, sehingga dia setiap hari merendahkan hatinya, memohon tuntunan Tuhan. Anak KKR, anak remaja bagaimana kan gitu ya. Lalu tidak hanya sebatas rutinitas ini semua, tapi dia pakaikan dalam kesehariannya. Ya, firman Tuhan yang dia baca, doa yang dia panjatkan, semua dia lakukan. Jadi itu harapan juga anak KKR, baik anak tanggung dan remaja, bahwa seperti Timotius juga tadi masih sangat muda sebenarnya ya. KKR juga pasti masih sangat muda. Tapi kan gitu ya, walaupun KKR itu yang paling kecil dari semua yang ada di gereja GBKP ini, ada 5 kategorial kan gitu ya. Secara umur paling kecil adalah KKR, paling muda, tetapi anak KKR juga bisa menjadi teladan kapanpun dan dimanapun, sehingga nanti dia dewasa kan gitu ya, dalam hal menjadi permata, dia boleh menjadi teladan dan menjadi berkat bagi siapapun. Itu dia harapan. Nah, tambahannya di anak remaja kakak-kakak guru di kitab Titus 2 6 sampai 7. Ya, di sini kita melihat hampir-hampir mirip ya. Timotius dan Titus sama-sama anak rohani dari Paulus, maka Paulus juga dalam hal ini meminta Titus untuk menjadi teladan dalam masa mudanya, bahkan sekalipun dia masih belum banyak pengalaman sama seperti Timotius, namun Titus juga harus dapat menguasai diri dan pengajarannya. Hidup seorang Kristen harus menjadi teladan dalam perbuatan baik, jujur dan bersungguh-sungguh. Ya, ini yang diharapkan juga kepada Titus. Jadi nggak ada bedanya ya. Kalau Timotius di Efesus pada saat itu, Titus di Pulau Kreta kan gitu ya. Dan tantangan Titus memang cukup berat juga pada saat itu karena orang Kreta juga sangat terkenal sangat jahat.
Oleh karena itu, bagaimana bisa mengubah orang Kreta pada saat itu? Salah satunya adalah Titus harus menghidupi firman Tuhan menjadi teladan. Nah, eh, bahan Alkitab kita, tema kita kakak guru di hari Minggu tanggal 8 ini juga dikaitkan dengan HUT Permata, gitu ya. HUT Permata GBKP tanggal 12 September yang ke-74 ya, kalau nggak salah ya. 74 ya 74. Yang mana Permata kan sama-sama tahu ya, itu adalah kumpulan anak-anak muda yang sudah mengaku iman percayanya atau ngawan atau katekisasi lah di kita ya dalam kehidupannya. Maka harapan eh, KKR ketika nanti menuju ke Permata boleh tetap menjadi teladan kan gitu dia, itu harapan kita. Nah, dalam hal itu diajak ya kepada anak tanggung dan remaja untuk mengucapkan komitmen ya dengan lagu Jangan Seorang Pun Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda. Tambah dari itu, coba kakak guru nanti apa hal kreatif yang bisa kamu ajak di anak-anak kita, adik-adik kita KKR, baik tanggung dan remaja, atau silahkan juga anak kecil dan balita dilibatkan untuk membuat sesuatu hal dalam mengucapkan selamat ulang tahun kepada abang kakaknya, ya, Permata, apakah dengan membuat video, lalu nanti pada waktunya di-share di medsos, baik di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, atau apalagi yang bisa kami pikirkan gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran firman Tuhan di Minggu tanggal 8 September ini. Tuhan memberkati setiap persiapan kakak guru semua, dan juga pelayanan yang akan dilakukan. Bujur.